benarkah ganja di Indonesia tidak bisa dijadikan obat? Akhir Juni lalu pemerintah RI memutuskan sikap untuk tidak menyetujui rekomendasi WHO dalam membenahi penggolongan ganja dalam konvensi-konvensi PBB tentang narkotika dan psikotropika. Rekomendasi itu akan diputuskan pada rapat pemungutan suara Komisi Obat-obatan Narkotika, CND, yang telah dijadwalkan Desember mendatang. Seluruh anggota PBB akan hadir di rapat tersebut termasuk Indonesia. Ungkap argumentasi ilmiah ke publik. Sikap tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Krisno Hasiregar melalui keterangan tertulis. Sikap ini merupakan kesimpulan rapat koordinasi antara Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, dan beberapa pihak lainnya. Menurut Krisno, ganja yang tumbuh di wilayah Indonesia berbeda dengan yang tumbuh di Eropa atau Amerika. Ia menyatakan dari hasil penelitian, kandungan zat psikoaktif ganja, Delta 9-tetrahidrocannabinol, THC, yang tumbuh di Indonesia tinggi, mencapai 18%. Sementara zat non-psikoaktif yang potensial sebagai bahan obat, cannabidiol, CBD, hanya 1%. Krisno juga menerangkan, ganja yang dipakai untuk pengobatan, seperti epilepsi, adalah hasil rekayasa genetika dengan kandungan CBD tinggi dan THC rendah. Karena kandungan zat pengubah kondisi psikologi, psikoaktif, atau kesadarannya lebih tinggi, maka kebanyakan konsumsi ganja di Indonesia adalah untuk rekreasi bukan medis. Tak lupa Krisno merapal mantra, dilarang saja banyak yang melanggar apalagi kalau dilegalkan. Akan ada lebih banyak orang yang menyalahgunakan ganja dengan dalih apapun. Ia menegaskan, tanaman ganja yang tumbuh di Indonesia lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, seperti peningkatan angka orang sakit dan kematian akibat maraknya konsumsi ganja. Atas keterangan yang dimuat banyak media massa, Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan telah meminta secara resmi supaya klaim yang mengatasnamakan hasil penelitian itu diungkap. Hal ini sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik seperti hasil penelitian yang mendasari sikap pemerintah RI untuk tidak menyetujui rekomendasi WHO soal ganja. Jenis dan kandungan. Terdapat dua jenis tanaman ganja yang bernama Latin cannabis. Yang pertama dikenal sebagai hemp atau rami. Kandungan THC-nya kurang dari 0,3%. Rami dibudidayakan untuk dimanfaatkan seratnya sejak 5.000 tahun lalu. Berbagai produk dari tanaman ini diantaranya, tali, kain, pakaian, sepatu, makanan, kertas, bioplastik, bahan bangunan, hingga bahan bakar terbarukan. Indonesia memiliki budaya yang cukup lekat dengan ganja industri alias hemp ini. Hal itu ditunjukkan oleh kekayaan perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang berhubungan dengan tanaman semak ini. Dalam KBBI, lema, rami, berarti tumbuhan semak setinggi 1,3 meter dengan tepian daun bergerigi dan seterusnya, walaupun di akhir juga tertulis sebagai tambahan, kelui, Bushmerianifera, sebuah spesies tanaman yang berbeda. Meski demikian, sebuah artikel di Trubus It menggambarkan rami yang identik dengan hemp. Kosakata lain adalah hemp. Lema ini di KBBI berarti kemeja. Sebuah artikel di Algerian or It menjelaskan, kata hemp berasal dari jenama, merek, baju berkerah yang banyak dikenakan di zaman penjajahan, hemp simbol merek dagang terdaftar. Jenis ganja kedua mengandung THC yang lebih tinggi, tapi CBD juga terkandung di dalamnya. Amerika Serikat, AS, menamainya marijuana dan memopulerkannya untuk membedakan ganja yang ditanam di negara bekas jajahan Inggris itu dengan yang dibawa oleh imigran Meksiko. Penamaan ini, bagi kaum pelarangan seabad lalu, ditujukan untuk menumbuhkan xenofobia, fobia bahkan kebencian terhadap orang asing, di kalangan kulit putih Amerika atas kata yang bersuara eksotis itu. Harry Anslinger, Dedengkot Pelarangan Narkoba Cum Direktur BNN AS pada 1930, bahkan pernah membuat pernyataan rasialis,
terdapat 100.000 jumlah perokok marijuana di EAS, dan kebanyakan Negro, Hispanik, Filipinos serta para pekerja hiburan. Musik setan mereka, jazz dan swing adalah hasil dari konsumsi marijuana. Ganja membuat perempuan kulit putih mau berhubungan seks dengan Negro, para penghibur, dan yang lainnya. Sebenarnya baik THC maupun CBD faedah medisnya sama banyaknya. Keduanya dapat mengatasi sejumlah kondisi yang sama, sebut saja mual, cemas, peradangan, hingga nyeri. Tapi, CBD tidak mengakibatkan efek psikoaktif seperti yang ditimbulkan THC. Beberapa pasien pun lebih memilih memanfaatkan CBD untuk menghindari efek samping tersebut. Semprotan oral Sativex, Pinterest. Sebuah obat yang dikembangkan perusahaan farmasi Inggris, GW Pharmaceuticals, untuk perawatan kontraksi otot karena multiple sklerosis mengandung 27 mg THC dan 25 mg CBD. Perbandingannya nyaris 1:1. Nabisimols adalah nama generik obat tersebut, dijual dengan jenama Sativex, simbol merek dagang terdaftar. Obat berbentuk semprotan oral ini telah diresepkan bagi pasien multiple sklerosis di Inggris sejak 2010. Kedua ekstrak ganjanya berasal dari tanaman, botanical group. Jenis ganja memang banyak. Genus ganja pertama kali diklasifikasi oleh Carl Linnaeus pada 1753. Makanya penamaan spesies ini adalah Cannabis sativa liter inisial, liter, setelah nama Latin tanaman itu untuk Linnaeus sang pemberi nama. Pada 1785, biolog Prancis, Jean-Baptiste de Lamarck mempublikasikan deskripsi spesies kedua ganja yang ia namakan Cannabis indica lam. Sama seperti Linnaeus, Lamarck juga mencantumkan inisial, lam, di belakang spesies tanaman yang ia beri nama itu. Kalau Linnaeus akrab dengan rami yang banyak dibudidayakan di Eropa pada masanya, Lamarck mendeskripsikan spesies baru tanaman yang spesimennya dikumpulkan dari India. Ia mencatat, serat Cannabis indica tidak sekuat serat yang dihasilkan Cannabis sativa, tapi spesies ganja yang ia beri nama itu punya lebih banyak khasiat obat. Apa yang dikatakan Brigjen Paul Krisno bisa saja ada benarnya. India kan dekat ke Indonesia, sebenua, jadi tanaman yang tumbuh tentu jenisnya mirip-mirip. Juga, jangan kesampingkan hikayat bahwa ganja diboyong ke Gayo, Aceh oleh penjajah Belanda dari India pada abad 19 untuk ditanam sebagai penghalau hama pohon kopi di sana. Untuk menguji tebakan saya itu, simaklah gambaran perbandingan berikut. Dari kedua spesies berbeda itu, manakah yang banyak tumbuh di Indonesia? Polisi dan aparat BNN yang sering membumihanguskan ladang ganja pasti tahu jawabannya. Klaim lain yang perlu diklarifikasi adalah, ganja yang dipakai untuk pengobatan, seperti epilepsi, adalah hasil rekayasa genetika dengan kandungan CBD tinggi dan THC rendah. Untuk menghasilkan sebuah obat, laboratorium yang digunakan untuk pengembangan produk farmasi tentu memiliki berbagai macam genus tanaman bahan bakunya. Sebuah publikasi di American Journal of Botany pada 1 Juni 2004, mengategorikan setidaknya terdapat 157 turunan ganja berdasarkan asal daerahnya. Itu baru dari asal daerah lo, belum dari kawin silang dan rekayasa genetika lain. Makalah tersebut juga memetakan potensi serat, obat, dan populasi liar yang ditunjukkan berbagai macam kandungan zat dalam tanaman semak ini. Dari gambaran tersebut, jangankan laboratorium farmasi komersial, laboratorium pendidikan saja bisa memiliki ratusan jenis tanaman ganja. Sebagai contoh, Universitas Lethbridge di Alberta, Kanada yang akhir April lalu mempublikasi kemampuan CBD menurunkan jumlah sel reseptor virus corona. Sejauh ini mereka telah mengembangkan 800N jenis tanaman ganja berkadar CBD tinggi. GW Pharmaceuticals, produsen Nabisimols yang kandungan THC dan CBD-nya 27-25, juga membuat minyak CBD bertaraf obat, pharmaceutical grade. Minyak itu dijual dengan jenama Epidiolex, simbol merek dagang terdaftar, seizin Badan POM AS pada 2018 untuk diresepkan pada pasien yang resistan terhadap perawatan epilepsi, yakni anak-anak yang mengalami sindrom Dravet dan sindrom Lennox-Gastaut.
Bahan baku obat berbentuk cairan tetes oral ini pun tanaman. Perusahaan itu memang punya izin penelitian dan pengembangan ganja. Jadi klaim bahwa obat berbahan baku ganja dihasilkan dari rekayasa genetika itu tidak sepenuhnya salah, hanya saja didasari cara berpikir yang terlalu kompleks atau cenderung berprasangka buruk, bahkan minder. Ya, minder kalau bangsa Indonesia tidak akan mampu mengekstrak dan memisahkan zat-zat dalam tanaman ganja yang potensial untuk pengobatan tersebut. Penguasaan bahan baku obat. Kita sudah tahu kalau tanaman ganja setidaknya mengandung dua zat yang berguna buat pengobatan, THC dan CBD. Laboratorium botani di manapun pasti bisa mengekstrak dan memisahkan zat tertentu dari sebuah tanaman yang akan jadi bahan baku obat. Sativex simbol merek dagang terdaftar dan Epidiolex simbol merek dagang terdaftar buatan perusahaan obat Inggris adalah buktinya. Sativex mengandung THC dan CBD yang kadarnya hampir sama, sementara Epidiolex murni CBD. Bahan baku kedua obat itu adalah tanaman ganja. Saya yakin, laboratorium farmasi komersial maupun pendidikan di negeri ini punya kapasitas mengembangkan jenis ganja yang bakal sangat bermanfaat untuk dunia medis. Bukan hanya itu, dengan kebun-kebun ganja yang seakan tiada habis di bumi hanguskan, Indonesia potensial untuk mengembangkan ekonomi dari budidaya ganja seperti yang dilakukan Lebanon. Pada 21 April lalu, Lebanon menjadi negara Arab pertama yang meresmikan budidaya ganja demi mendongkrak pendapatan negara dari peningkatan ekspor hasil olahan pertanian ganja medis. Sebelumnya Lebanon terkenal akan damar ganja alias hashish yang dikirim secara ilegal ke Afrika dan Eropa. Kalau penelitian yang diklaim rapat koordinasi pemerintah akhir Juni lalu menyatakan ganja di Indonesia mengandung 18% THC, maka kandungan zat psikoaktif ini dalam hashish bisa mencapai 65%, dan pada minyak hashish berkisar 30 hingga 90%. Tentunya dalam hashish juga terkandung CBD, INCRD, 1992. THC memang dikenal sebagai zat psikoaktif ganja. Karenanya, ada saja yang memanfaatkan ganja untuk rekreasi ketimbang pengobatan. Konsumen yang mencari kandungan THC tinggi, tentu lebih memilih hashish ketimbang melinting bunga ganja kering karena konsumsinya tentu akan jauh lebih hemat. Dari beragam jenis turunan ganja, rata-rata kandungan THC-nya 12%. Di situs canaconnection.com yang berbasis di Amsterdam, Belanda, kita bisa mencari tahu kadar THC CBD, spesies, siklus berbunga, cara serta tingkat kesulitan menanam, dan sebagainya dari berbagai jenis turunan ganja. Salah satu bibit yang dikategorikan mengandung THC tinggi, antara 20-25%, dinamai THC Bomb. Contoh lainnya adalah Sour Diesel, nama salah satu dari 10 jenis turunan ganja terbaik di California. As ganja hibrida berkadar THC 19% ini pernah jadi favorit penyelundup antar negara bagian terutama ke New York, yang baru mengesahkan ganja untuk keperluan medis pada 2014. Tapi sampai sekarang pun, dalam situs where'swe.com, jenis ganja ini tidak ditemukan di seluruh apotek ganja yang ada di kota New York. Dibanding hashish, kandungan THC pada jenis ganja bernama Sour Diesel maupun THC Bomb hanya sekitar sepertiganya. Hashish Lebanon sungguh masyhur hingga negara itu dijuluki ibu kota hashish dunia. Karena tidak ingin laba dari pertanian ganja hanya mengalir ke sindikat kejahatan, pemerintah Lebanon akhirnya mengesahkan budidayanya dengan tetap mempertimbangkan dampak moral dan sosial warganya. Mereka tidak beralasan kalau ganja dilegalkan, maka akan lebih banyak rakyat yang mengonsumsinya terdampak bahaya hashish yang kadar THC-nya jauh di atas ganja yang biasa dikonsumsi di Nusantara. Sebagai perbandingan, prevalensi konsumen ganja di Lebanon 1,9% pada 2009, sedangkan di Indonesia 0,4% pada 2008, World Drug Report 2011. Saya ingin membayangkan apa yang terjadi dalam rapat koordinasi pemerintah akhir Juni lalu sampai mereka yakin kalau saat ini ganja yang tumbuh di Indonesia beda dengan yang tumbuh di Eropa dan Amerika.
Ganja dalam rezim pelarangan narkoba internasional. Karena peserta rapat koordinasi pemerintah berdalih menggunakan hasil penelitian, maka sangat mungkin yang mereka gunakan adalah literatur ilmiah tentang deskripsi Jean-Baptiste de Lamarck soal spesies ganja kedua. Waktu itu memang para ilmuwan botani baru mengklasifikasi dua spesies ganja, yakni yang tumbuh di Eropa, Cannabis sativa, dan Asia khususnya India, Cannabis indica. Bahkan peserta rapat tidak hanya menggunakan ilmu botani sebagai rujukan, tapi lebih komprehensif mencakup sejarah, politik, hingga pertanian organik berkelanjutan, sustainable organic farming. Buktinya, pemerintah meyakini konsistensi tumbuh suburnya tanaman ganja di tanah air kita sampai saat ini merupakan ganja ber-THC tinggi yang bibitnya diboyong penjajah Belanda dari India sebagai pestisida alami pada abad 19. Sungguh epik. Berdasarkan penelitian yang pemerintah jadikan dasar untuk menolak rekomendasi WHO soal ganja, kadar THC pada ganja yang tumbuh di Indonesia sebesar 18%. Lalu ada dua jenis ganja lain yang telah saya ulas, yakni THC bom yang berkadar THC hingga 25% dan bergenetika antara sativa dengan indica 50-50, serta sour diesel yang berkadar THC hingga 19% dan bergenetika antara sativa dengan indica 70-30. Dengan kemajuan teknologi dan informasi pertanian saat ini, tentu semua jenis bibit baik hibrida maupun murni bisa dibudidayakan di manapun. Celakanya, pelarangan pemanfaatan ganja malah membuat para petani bebas menentukan tempat menanam, kadar THC CBD, kepada siapa mereka memasok, untuk keperluan apa, dan tentu saja harga jual yang semena-mena serta bebas pajak. Untuk lebih memperjelas, rekomendasi WHO yang ditujukan kepada Sekjen PBB adalah menghapus ganja dan getahnya dari golongan 4 Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961, Konvensi 1961, tapi tetap berada di golongan 1. Suatu zat yang berada pada dua golongan sekaligus dalam konvensi itu dianggap rentan disalahgunakan, berdampak pada kesehatan, ill effect, dan hanya sedikit bahkan tidak bermanfaat sama sekali untuk pengobatan. Contoh zat yang ada di dua golongan tersebut adalah fentanyl, heroin, dan opioid lain yang dianggap berbahaya karena konsumsinya dikaitkan dengan risiko kematian yang signifikan. Sumber Bagan, Bedrocan. WHO merekomendasikan supaya ganja dikeluarkan dari golongan 4 Konvensi 1961 karena konsumsinya tidak diindikasikan merugikan kesehatan, serta berkaitan dengan risiko kematian yang signifikan. Justru, kandungan dalam tanaman ganja memiliki potensi pengobatan nyeri dan kondisi kesehatan lainnya, seperti epilepsi serta multiple sklerosis. Oleh sebab itu, ganja dan getahnya seharusnya digolongkan pada tingkat pengendalian yang dapat mencegah dampak merugikan atas konsumsinya. Penggolongan ini jangan sampai menghalangi akses bagi pemanfaatan, serta penelitian dan pengembangan zat-zat turunan ganja untuk keperluan medis. Yang esensial dari rekomendasi tersebut adalah, zat bermanfaat obat dari tanaman ganja dikeluarkan dari konvensi-konvensi PBB atau pengawasan internasional tentang narkoba karena ketiadaan risiko yang relevan terhadap kesehatan masyarakat. Catatannya, ganja yang mengandung CBD itu memiliki kadar THC kurang dari 0,2%. Kabar baiknya, CBD secara spesifik tidak pernah terdaftar di Konvensi Pengendalian Narkoba PBB 1961, 1971, maupun 1988. Bagaimanapun, jika berbentuk ekstrak atau larutan, maka CBD terdaftar di golongan I Konvensi 1961. Karena itu, WHO merekomendasikan supaya istilah ekstrak dan larutan, tincture, dihapus dari konvensi karena penafsirannya yang kompleks. Antara ekonomi tahayul dan ilmiah. Saya juga penasaran kenapa pemerintah berpendapat, tanaman ganja yang tumbuh di Indonesia lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, seperti peningkatan angka orang sakit dan kematian akibat maraknya konsumsi ganja. Padahal berbagai literatur menunjukkan,
Kalau di dunia ini belum pernah ada kematian yang diakibatkan overdosis THC karena konsumsi ganja. Bahkan laporan rutin pemerintah AS meneguhkan fakta ini. Saya yakin, pakar-pakar narkoba di Kementerian Kesehatan sebenarnya tahu. Persoalannya, apakah mereka memperbarui dan mengklarifikasi wawasannya atau tidak? Sebab, pertengahan November 2017, ada berita heboh di sejumlah media nasional AS yang menyatakan, kematian bayi usia 11 bulan di Colorado, AS pada 2015 sebagai kematian akibat ganja pertama di dunia. Kedua dokter yang menulis makalah tentang kematian bayi itu akhirnya mengklarifikasi kalau media terlalu membuatnya sensasional padahal mereka belum menunjukkan dampak dan penyebabnya, baru sebuah asosiasi. Fenomena peresmian budidaya ganja untuk keperluan medis di Asia, Thailand, 2018, dan Lebanon, 2020, seakan, atau jelas menunjukkan, bahwa negara-negara itu tidak mempermasalahkan mudarat konsumsi ganja seperti yang dikhawatirkan pemerintah RI, yakni peningkatan angka orang sakit dan kematian akibat maraknya konsumsi ganja. Tentu mereka pikir, untuk apa mengkhawatirkannya? Tohu yang terdiri dari ahli-ahli di bidang ini sudah melakukan kajian bertaraf internasional selama bertahun-tahun. Hasilnya pun sesuai dengan fakta yang ditunjukkan oleh data-data statistik sejagat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lagi-lagi saya berimajinasi apa yang terjadi dalam rapat koordinasi sejumlah lembaga negara akhir Juni lalu itu. Mungkin dalam rapat itu sudah ada yang tahu alasan WHO merekomendasikan supaya ganja dikeluarkan dari rezim pelarangan narkoba global, karena sampai sekarang belum pernah ada kematian akibat kelebihan dosis konsumsinya. Tapi pasti ada juga aparat yang merasa jadi kurang heroik kalau tiba-tiba tupoksinya berubah dari pembumi hangusan ladang-ladang ganja di lereng terpencil menjadi pengurus administrasi tanaman. Nantinya mereka cuma mengurus izin siapa yang boleh menanam, mendistribusikan, dan menyerahkan ganja pada masyarakat yang membutuhkan. Mereka yang biasa naik turun lembah pegunungan, berjalan kaki masuk hutan yang medannya terjal berkilo-kilometer selama berhari-hari, dan menutup perjalanan penuh petualangan itu dengan aksi pembakaran ribuan batang pohon ganja sebagai simbol kesuksesan, tentu akan merasa terhina atas perubahan job description tersebut. Bisa jadi, itu yang dirasakan sebagian peserta rapat. Betapa berat mereka menerima kenyataan harus berubah dari petualang rimba raya yang heroik, karena juga kerap menodongkan senjata api dan membekuk terduga penjahat di puncak gunung, menjadi petugas yang mengurus administrasi cocok tanam ganja. Maka rapat koordinasi tersebut setuju untuk menolak rekomendasi WHO soal ganja karena, kesan sangar mereka jelas akan luntur di hadapan para petani ganja, kalau mereka menyetujuinya. Yang juga menyedihkan, mereka akan kehilangan anggaran ekspedisi pencarian ladang ganja ilegal mulai dari pengadaan kendaraan, senjata, satelit atau drone, penginapan, sampai uang saku harian, per diem, selama tugas ekspedisi itu. Peserta rapat koordinasi itu juga ada yang merasa akan kehilangan kesempatannya untuk memeras petani ganja agar hukumannya tidak terlalu berat atau bahkan bisa bebas dari jerat hukum pidana. Mereka juga bakal kehilangan pendapatan dari usaha menjadi backing bisnis ganja ilegal yang berkisar dari perlindungan penanaman, pengiriman, hingga perdagangan ecerannya. Akhirnya demi semua alasan itu, para peserta rapat memutuskan bahwa negara ini harus berdaulat dalam kebijakan narkotikanya terlepas dari dikeluarkan atau tidaknya ganja dari Konvensi 1961 sesuai rekomendasi WHO pada Desember mendatang. Padahal konvensi itulah yang selama ini selalu dijadikan alasan aparat dalam menumpas ganja karena UU narkotika kita mengacu pada konvensi tersebut. Seandainya memang itu yang terjadi, saya optimis ke depan akan lebih banyak budidaya ilegal dengan spesies, genus, varietas, dan hasil rekayasa genetika tanaman ganja yang sangat beragam di berbagai penjuru negeri. Sebenarnya keanekaragaman tersebut bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat kalau ganja tidak lagi menjadi sasaran represi kebijakan pelarangannya. Dengan kata lain,
Negara hadir mengakomodasi penelitian dan pengembangan berbagai upaya tersebut. Thailand dan Lebanon memilih untuk tidak mempertebal tahayul tentang ganja dengan melakukan berbagai riset dan pengembangan budidayanya. Hingga pada akhirnya, upaya-upaya tersebut akan menunjukkan bukti-bukti ilmiah pengobatan berbahan baku ganja yang lebih solid, yang sebenarnya telah dipraktikkan umat manusia setidaknya sejak zaman Mesir kuno pada 1550s. Tolong subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video menarik selanjutnya.